to our channel Blank Space. Apa itu Blank Space? Mungkin Kare mau jelasin? Apa ya? Oke, kita bertiga ini sebenarnya punya latar belakang yang sama. Kita tiga-tiganya psikolog, tapi concernnya beda-beda. Cuma di sini pengennya sih kita banyak diskusi ya, terus kayak berbagi aja gitu ya, yang simpel-simpel aja sih gitu. Oke deh kalau gitu, mungkin dari siapa dulu nih yang mau kenalan? Kak Hana, Kak Astri? Boleh. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Astri, aku psikolog klinis. Tapi memang kekhususan aku adalah di anak dan remaja. Nah, kita semua sama kan masih remaja ya. Oh iya dong, Iya kan tiga. dong. Tiga dikurang berapa ya? Kan katanya Tiga. remaja tuh sampai 32 tahun. Oh Masih gitu, masuk masuk. kita Iya, semua iya, iya. gitu. Iya, jadi Mm-mm. kekhususan aku itu di anak dan remaja. Jadi memang membahas mengenai isu-isu di anak dan remaja juga anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Oke, dari aku mungkin cukup ya. Lanjut ke Hana aja dulu. Oke, kalau dari saya, pertama nama saya Hana. Nah, saya itu seperti Astri, psikolog klinis juga, tapi perbedaannya kalau Astri fokus ke anak dan remaja, nah saya lebih fokus ke dewasa. Gitu. Jadi memang tetap menangani kasus-kasus yang memang sudah masuk ke kategori klinis gitu. Biasanya memang setting kerja kami ada di rumah sakit, puskesmas, atau mungkin di biro-biro atau banyak yang praktik pribadi. Nah, terakhir, last but not least, ada Kak Regina. Halo, sudah Oke, ada nih Kak. aman ya? Aman, aman, aman. Oke, nah kalau saya atau aku lah ya, kalau aku itu berbeda dengan kedua sahabat saya yang ada di sini. Jadi kalau misalkan banyak yang mikir mungkin psikolog itu selalu bahasnya tentang stres gitu ya, kesehatan mental. Saya juga gitu, cuma memang sangat spesifik di industri dan organisasi. Biasanya seperti itu. Jadi tangani nih teman-teman yang mungkin burn out sama kerjaan atau misalkan orang tua yang bekerja gitu ya yang harus ninggalin anaknya gitu. Jadi memang concernnya itu di bidang SDM juga, kemudian organisasi dan perusahaan. Jadi tidak di rumah sakit gitu karena bukan di bidang klinis gitu ya. Nah, kita juga di sini bertiga dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda nih. Jadi ada yang klinis anak, ada klinis dewasa, dan juga sama organisasi. Kita bisa melihat berbagai perspektif gitu ya dengan ada kejadian yang baru-baru ini gitu ya, kayaknya banyak banget nih isu-isu yang bisa kita angkat gitu ya kakak-kakak ya gitu. Gitu sih, kira-kira apa sih isu yang baru-baru tren sekarang tuh, apa sih Kak Astri? Kayaknya sedang ada yang marak banget nih sekarang. Iya, semoga ini ya konten dari kita bisa bermanfaat nih buat banyak orang gitu. Jadi semoga semuanya suka dan semoga penjelasan kita bisa diterima ya. Betul, di blank space ini yang kalau diartikan adalah ruang kosong, tapi sebenarnya nggak kosong gitu ya, karena akan kita isi dengan berbagai macam hal, tentunya yang akan kita bahas mungkin dari sisi psikologisnya, dari pandangan kita masing-masing nih, yang fokusnya mungkin sama-sama di psikologi, tapi kita ada perbedaan gitu ya settingnya dan juga sasarannya. Jadi akan kita coba bahas gitu ya dari sudut pandang kita bertiga. Dan tadi kata Kak Regina yang akhir-akhir ini lagi hot banget, lagi trending banget itu ada tentang child grooming nih Kak. Dari buku yang ditulis Aurelia Murmans itu, kira-kira udah tahu belum Kak? Atau mungkin udah baca bukunya belum ya Astri dan Kak Regina? Iya sih, kalau aku udah baca itu memang kejadian yang sangat disayangkan gitu ya bisa terjadi, dan memang kasihan banget sih di usia segitu dia harus menghadapi hal-hal yang sebenarnya gak harus terjadi di usia segitu gitu ya. Kita mungkin nggak akan bahas bagaimana kejadiannya karena pasti teman-teman juga udah pada baca gitu ya, udah tahu juga dari media sosial, dari TikTok, Instagram itu pasti udah ada cuplikan-cuplikannya gitu ya. Jadi mungkin kita lebih banyak bahas gimana sih caranya supaya itu mencegah lah ya, mencegah supaya jangan sampai terjadi gitu.
Nah, mungkin kita supaya biar tahu bisa pencegahannya gitu ya. Mungkin dari sisi kalau dari sisi anaknya nih, Kak Astri nih, kira-kira sebenarnya anak di usia itu gitu ya butuhnya apa sih gitu? Gimana sih caranya supaya nggak kena si child grooming itu gitu ya? Langsung ditodong ya, udah kayak ujian Iya. ya. Ayo ke Astri Mohon maaf gitu. ya kakak, ini nanti ada nilainya di bawah. Lihat di sini ya Lihat nilainya. di sini nilainya. Mungkin sebelum ke sana, mungkin ini pendapat pribadi dulu gitu ya. Sebetulnya aku belum baca semua bukunya, tapi part-part yang cukup signifikan tuh ramai di media sosial gitu. Dan waktu aku baca, wah itu sangat trigger banget gitu ya. Ada beberapa momen yang itu ramai juga deh kayaknya di media sosial gitu ya. Kalau teman-teman gitu yang sini udah baca atau di banyak sekali itu udah banyak kutipan-kutipan cerita-ceritanya. Terus kalau tadi nanya kenapa bisa terjadi, menurut aku pribadi semua orang di sini tuh berpotensi jadi pelaku ataupun berpotensi jadi korban Korban, gitu ya. ya. Karena semua orang berpotensi sama, nah maka perlu adanya apa ya, semacam eh, apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Terlebih lagi memang di fase remaja itu kan sedang mencari jati diri, kemudian juga memang sedang terbentuknya hubungan dengan teman sebaya gitu ya. Karena kan memang remaja itu bukan adaptasi, sorry. Jadi peralihan gitu dari anak-anak gitu ya yang semua tanggung jawab gitu ya, kemudian juga keputusan itu ada di tangan orang tua, nih mulai dikasih kesempatan anak untuk memegang hal itu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya situasinya, memang anak sudah diberikan kesempatan yang lebih, diberikan kepercayaan yang lebih. Jadi semua orang berpotensi sih Kak gitu. Bahkan kita bertiga pun berpotensi aja untuk jadi pelaku ataupun untuk jadi korban itu sendiri gitu ya. Betapa mengerikannya gitulah ya. Mungkin spill sedikitnya gitu dulu Kak gitu. Mungkin nggak tahu nih kalau dari teman-teman ada pandangan lain nggak tuh? Jadi aku setuju sih, dari Kak Astri bilang Kak Astri ya. Astri aja kali ya. Kayaknya aku juga. Iya, Aduh. kalau dari Astri bilang dari semua orang sebenarnya potensinya gitu ya, dan ini juga ya semua orang berpotensi apakah itu terjadi ke dia gitu ya. Nah, ya yang disayangkan memang kalau dari anak-anak itu, remaja terutama, mereka itu kan nggak paham ya apa yang sedang kejadian gitu. Dan yang mereka pahamin itu ya mereka itu sedang mendapatkan perhatian gitu ya, mendapatkan seseorang yang memahami mereka gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya sangat disayangkan, dan dari buku Aureli itu ya dapat banget gitu ya sudut pandang POV-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku kepo nih, kalau misalnya dari sisi orang tua gitu ya, gimana juga kan orang tua nggak mau ya itu kejadian sama anaknya gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya, kalau ada cara praktis atau tips gitu ya untuk orang tua untuk menjaga supaya anaknya itu ya secara mungkin mitigasi gitu ya, pencegahan supaya anaknya nggak apa ya, nggak menjadi korban child grooming gitu. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan orang tua? Sebetulnya ini lagi banyak juga orang tua sebetulnya tidak, orang-orang tua tuh udah mulai aware kok tentang hal ini sebelum adanya buku ini sebetulnya. Mungkin karena memang ini tersorot media dan juga korbannya juga memang public figure, nih jadi ke-up-nya lebih cepat gitu ya. Sebelumnya banyak kok orang tua yang sudah mulai aware, bahkan menurut aku sendiri gitu ya, sekolah gitu ya, kemudian juga para orang tua sebetulnya sudah mulai aware gitu ya. Salah satunya adalah kalau di sekolah tuh sudah mulai ada pembelajaran pendidikan seksual. Sex education ya. Betul namanya. banget. Nah, menurut aku pribadi gitu ya, sex education ini tuh sangat penting untuk diberikan, bahkan sedari dini. Nah, tapi poin utamanya adalah disesuaikan dengan usia. Gitu. Jadi kan kita harus lihat gitu ya. Kalau misalnya
anak remaja biasanya sudah mulai pubertas gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, itu harus sudah diajarkan. Mungkin kalau anak-anak lebih diajarkannya adalah bagian tubuh yang sifatnya pribadi gitu. Yang sifatnya pribadi itu yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat. Nah, sekarang tuh nggak cukup dua itu aja, tapi tidak boleh difoto ataupun tidak boleh di video. Dan nambah nih, nggak cuman hanya boleh dilihat atau disentuh aja gitu. Nah, gak cuman itu aja sebetulnya. Mungkin kalau anak-anak itu yang diajarkan, tapi mereka juga diajarkan apa atau cara apa yang mereka bisa lakukan kalau ada orang yang mau melakukan hal itu. Nah, dan memang para korban itu biasanya diiming-imingi dengan sesuatu gitu. Kalau mungkin dari buku itu lewat perhatian gitu ya. Anak remaja kan sedang butuh afeksi mungkin ya dari lingkungan sekitarnya. Mungkin itu yang dianggap sebagai bentuk sesuatu hal yang diberikan itu. Mungkin kalau di anak-anak tuh lebih diberikannya barang gitu ya. Sesuatu hal kayak kalau anak kecil permen gitu ya, kayak gitu. Jadi orang tua sudah mulai aware gitu dari dini tuh, misalnya anak tuh nggak boleh menerima barang dari siapapun gitu. Kemudian juga kalau ada ancaman gitu, itu memang perlu anak tuh diberitahu gitu kalau ada orang yang melakukan sesuatu, tapi jangan bilang mama ya. Nah, itu tuh kita harus mau ngomong gitu. Anak tuh harus diajarkan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian juga kalau di dewasa gitu ya atau di remaja, yang pasti tidak cukup itu aja, tapi harus diinformasikan karena mereka sudah mengalami pubertas itu, kesehatan reproduksi menjadi bagian yang penting juga gitu, untuk diinformasikan bahwa dia sudah ada perubahan hormon, perubahan fisik gitu ya. Misalnya kalau yang perempuan buah dadanya mulai tumbuh, nah harus diberitahu itu tidak boleh disentuh, dilihat, difoto yang tadi aku bilang itu ya. Nah, itu merupakan suatu proteksi sederhananya mungkin ya. Soalnya kalau ngomongin ini banyak sekali dan tentu gak cukup hanya satu kali diomongin gitu ya. Terkadang mungkin kita mikirnya udah pernah dikasih tahu, tapi cuma satu kali. Ya, kita aja yang dewasa kadang suka lupa ya dikasih tahu Iya, satu iya, kali. betul. Jadi sebetulnya itu sih apa ya, sedikit kurangnya yang bisa teman-teman, Bapak Ibu untuk apa ya, diingat-ingat lagi, aduh aku udah ngajarin belum ya ke anak aku gitu. Tapi nggak tahu nih kalau dari Kare nih, Kare kan udah punya anak juga nih kebetulan. Heeh. Apa nih keresahan sebagai orang tua atau misalnya tanpa kita memandang ilmu psikologinya nih? Oke. Dari ini ya keseharian kali ya sebagai peran sebagai orang tua. Memang sih kerasanya itu adalah cara mendidik ya. Mendidik dan juga kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh aku nih terserap nggak ya ke anak, bisa diaplikasikan apa enggak ya gitu ya, dengan berbagai macam ancaman di luar sana. Karena kan child grooming ini bisa terjadi juga kan, kebetulan anak aku laki-laki ya. Jadi mau perempuan, mau anaknya laki-laki mau perempuan, itu tetap harus ada ini ya, harus ada apa, pengetahuan tentang sex education itu penting banget gitu ya. Dan kecemasan yang lain yang aku rasakan pun ketika membesarkan anakku adalah ini sih, ketika dia berkontak dengan dunia luar kan, kayaknya contoh gitu ya, ke mall ada yang aduh anaknya lucu banget gitu ya tadi, boleh nggak aku foto aku video gitu kan, padahal bukan artis gitu ya, tapi tetap aja kan kita nggak tahu ya mereka menggunakan foto itu untuk apa, video itu untuk apa gitu ya. Nah itu juga jadi concern buat aku dan aku harus berani menolak gitu ya. Terus juga karena dia masih umur masih kecil gitu ya, masih 3 tahun juga, tadi sih penyampaian tentang sex education itu tidak boleh salah gitu nggak sih, Astri? Jadi kayak ini misal gitu ya, kalau kayak aku sehari-hari sekarang itu karena aku kan perempuan gitu, seraya anakku laki-laki gitu ya, misalkan kayak hal kecil, habis mandi ganti baju, Ryan tidak boleh ada di kamar, ibu ganti baju tidak boleh lihat karena itu malu, itu adalah aurat gitu ya
kalau di Islam gitu ya, aurat nggak boleh lihat, nanti Ryan malu. Ryan juga kalau ganti baju itu nggak boleh di mana-mana. Mungkin hal kecil kayak gitu sih yang aku coba ajarin, misalkan walaupun dia ganti pampers di mana-mana di kafe misalnya gitu, nggak aku izinkan. Jadi kita cari tempat yuk ke toilet anak gitu ya. Nah itu mungkin hal kecil yang bisa dilakukan untuk mencegah gitu tadi ya, apa, hal-hal yang sifatnya privacy gitu kan. Gitu sih. Tapi juga aku penasaran sih Kak, karena kan bukannya ingin membela pelaku atau apa ya, tapi apa ya, kayaknya pelaku tuh bisa siapa aja nggak sih, orang dewasa pun, Betul, orang terdekat pun bisa ya sebenarnya ya. betul. Karena Mm-mm. kalau by evidence gitu ya, kayak Mm-mm. memang kekerasan seksual itu pelakunya justru Iya. orang-orang terdekat paling banyak. Iya. Dan orang yang tidak disangka-sangka gitu ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya kenapa ya itu tuh, ini dari sisi psikologis gitu ya, apa yang menyebabkan orang terdekat tuh bisa aja jadi pelaku gitu loh, faktor risikonya kenapa gitu. Mungkin karena kemudahan. Ya Hmm. kayak mungkin faktor utamanya kemudahan, terdekat gitu ya, ya ketika dia sedang ada impulsnya gitu ya, kayak ya ketika emosinya sedang menguasai gitu ya, kayak dorongan-dorongannya yang terdekat, yang paling mudah diakses, Yang ada kesempatan ya. ada kesempatan. Betul Betul, sih. betul. Jadi aku Hmm. setuju banget kenapa ya namanya kita pencegahan upaya gitu ya, As. Hmm. Namanya pendidikan seksual sejak dini itu sepenting itu, dan Betul. gak bisa cuma sekali Ya. gitu ya, kayak udah pertama pendidikan seksual ini harus jelas, harus berulang-ulang gitu ya, kayak disesuaikan usia. dengan usia. Karena kalau aku baca juga, kalau nggak salah di studi itu bilang, ini yang jadi kekhawatiran aku juga gitu ya, kayak katanya memang anak-anak yang paling rentan untuk jadi korban child grooming ini adalah anak-anak yang over trusting dan obedient. Jadi dia mudah percaya dan dia mudah patuh sama orang lain. Betul. Sedangkan negara kita budayanya Mudah harus patuh, people pleasure ya. harus menghormati orang yang lebih tua, Iya, lebih iya. dewasa, harus nurut, nggak boleh ngelawan. Itu aku kerasa banget kayaknya akan jadi salah satu faktor resiko deh Iya. untuk anak-anak ya kita Iya, gitu ya, betul. kayak jadi kalau dari kakak sendiri nih gitu ya, dari Iya. Astri gitu, gimana ya caranya untuk Nah, membuat itu tuh bukan jadi resiko gitu. iya. Mungkin aku tambahin dulu sedikit ya Kak Astri ya. Ini juga apalagi kan aku sebagai orang tua gitu ya, orang tua yang bekerja apalagi gitu ya. Ini sih attachment gak sih kalau bahasa psikologinya gitu ya. Rasa aman dan kedekatan dengan orang tua tuh penting banget gitu ya. Karena tadi ya, mungkin karena dia merasa dia bisa patuh ke orang, dia kasih sayang orang tuanya itu udah belum terpenuhi gitu gak sih Kak? Jadi kalau dari sisi buat mungkin kalau dari aku sih nggak ngebahas tentang anak, nggak bahas tentang bagaimana ininya ya anaknya ya, tapi mungkin lebih ke orang tua yang mungkin habisin waktunya itu banyak di luar gitu ya, banyak di luar, gimana dia bisa membagi waktu, karena untuk work life balance itu tuh emang nggak mungkin banget terjadi. Sudah banyak, Tidak mungkin ya, mitos. itu beneran mitos sekarang kayaknya ya, ditambah dengan dunia kerja sekarang itu kan Zoom, terus bisa meeting online ya, kerja itu bisa 24/7 loh, itu bisa aja terjadi gitu kan. Anaknya tadi juga sih, kalau attachment style-nya mungkin beda ya tiap anak, apalagi untuk tiap remaja itu beda. Jadi kalau dari aku sih, dari sisi untuk yang bekerja itu memang cara membagi waktu itu, buatlah waktu yang berkualitas bukan kuantitas ya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan dengan anak itu harus lakukan kegiatan-kegiatan yang berkualitas gitu, cerita, ngobrol, misalnya bermain bersama gitu ya. Mungkin kakak Asri bisa lebih detail gitu ya, bermain yang dibutuhkan itu seperti apa sih gitu. Tapi memang untuk mewujudkan work life balance itu memang sangat susah, dan support system sih itu penting banget. Karena nggak mungkin sendiri sekarang, nggak mungkin sendiri. Jadi curhat di sini. Nggak Itu apa-apa sih, Kak, kan bisa kita isi apa aja. Tiba-tiba curhat katanya. Gitu. Iya. Mungkin tadi aku mau nambahin sedikit aja sih, sebetulnya tadi yang disampaikan Hana betul sih Han gitu ya tadi, faktor resiko itu, dan juga ada satu hal lagi yang aku sempat temuin dari studi juga, kalau nggak salah ketika anak itu sudah dapatkan
pemahaman tentang seks edu, ketika si pelaku itu tahu kalau anak tuh punya keterampilan itu, dia tuh jadi pelaku tuh yang ada jadi mengurungkan niat gitu untuk si korban itu akan dilanjutkan gitu perilakunya, karena anak itu paham kalau tindakan yang dia terima itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi pelaku tuh mengurungkan niat karena anak ini paham. Itu ada studi yang Oh, mengatakan hal oke oke, itu itu gitu. bagus banget. Jadi kenapa pentingnya anak itu dikasih proteksi terkait tidak terlepas child groomingnya gitu ya, kekerasan seksual secara besar. Ketika anak sudah dibekali keterampilan, pelaku tuh enggan untuk melanjutkan itu karena nanti ketahuan gitu. Justru anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu karena mereka tidak mendapatkan keterampilan dan pengetahuan itu. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam diri dia. Misalnya dia disentuh atau di hal yang lainnya, dia nggak tahu kalau itu tuh sudah melewati batas yang sifatnya pribadi, yang tidak boleh disentuh, dilihat, difoto, di video oleh orang lain itu sendiri. Nah, katanya itu. Jadi itu kenapa pentingnya anak diberikan keterampilan dan pengetahuan sedari dini. Nah, itu salah satunya, ketika pelaku lihat anak udah paham, urung tuh untuk mau melakukannya karena anak tahu gitu. Karena biasanya kan pelaku tuh dengan mengiming-iming dulu dari barang gitu ya, ke anak-anak kecil. Mungkin yang lebih besar atau remaja bentuk perhatian yang sebenarnya itu tuh perhatian sayang, atau itu suatu bentuk bukan sayang lagi. Cari Itu memenuhi kesenangan pelaku gitu ya, kasih betul, sayangnya. betul. Nah, berkaitan dengan yang tadi juga, yang budaya kita harus menurut gitu ya kepada orang yang lebih dewasa, terutama orang tua. Nah, makanya itu mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah kepada anak itu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi hubungan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak itu diberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, perasaannya, itu sesuatu hal yang boleh loh gitu. Dengan kita tahu sudut pandang anak, orang tua tuh jadi lebih paham juga kan gitu. Dan juga anak tuh kalau ada apa-apa lebih mau gitu untuk ngobrol sama orang tua gitu. Mungkin para orang tua bisa mulai untuk memberikan ruang gitu ya bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya, pendapatnya, sehingga ketika anak diberikan ruang, anak mau untuk berbicara gitu dengan apa yang terjadi dengan diri dia. Apalagi setelah diberikan keterampilan, pemahaman itu, dia tahu nih ada hal yang mau jahatin dia, ya pasti dia laporkan ke orang tuanya gitu. Dia merasa bahwa dengan melapor itu bukan berarti tidak nurut, tapi ini mau berpendapat apa yang dia terjadi, sehingga itu bisa lebih cepat diberantasnya gitu. Oke, itu keren banget sih menurut aku gitu ya, si pendidikan seksual dini ini not just knowledge level, tapi juga keterampilan gimana mengemukakan gitu ya. Dan apalagi kalau itu disampaikan sama orang tua ya, Kare, itu pun dia jadi fondasi atau salah satu cara quality time sama anak gitu ya, kayak bisa nambah apa ya, waktu untuk membuat attachment ini gitu ya. Itu keren banget gitu. Nah, mungkin terakhir kalau dari aku gitu ya, katakanlah kita udah melakukan segala upaya nih untuk pencegahan gitu ya, tapi ya tetap aja nih ada kemungkinan ya terjadi gitu ya. Dan anak-anak ini tumbuh besar jadi survivor dari penyintas. Salah satunya kayak Aureli gitu ya, yang dia apa sekarang akhirnya membuka suara gitu ya. Nah, mungkin dari aku mau ngebahas gimana ya cara kita ya sebagai kita orang dewasa gitu ya, remaja menuju dewasa gitu ya. Iya, kita remaja. Kita remaja. Kalau kita menemukan nih di sekitar kita gitu ya penyintas dari child grooming ini gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan mungkin gitu ya. Ini menarik banget karena dari bukunya Aureli gitu ya, kita bisa ngelihat seperti apa pengalamannya gitu. Dan ketika mereka udah bisa melalui itu semua, bukan berarti kayak free aja gitu. Ternyata di dalam itu kompleks banget ya gitu. Perasaannya diwarnain sama yang namanya perasaan malu, malu atas apa yang udah terjadi gitu ya. Ditambah ada biasanya tuh rasa menyalahkan diri sendiri
gitu ya, kayak karena kok bisa sih aku ngebiarin ini kejadian sama aku gitu, kok aku sebodoh itu, yang senaif itu, mungkin gitu ya Asia dari klien-klien mungkin gitu ya Iya, kalau iya, pernah iya. ketemu As. Nah, itu pasti bikin mereka susah banget deh untuk cerita ke orang lain, dan pasti ada rasa takut juga nggak dipercaya gitu ya. Nah, aku suka banget salah satu katanya Aureli di introduction buku dia. Dia bilang, jika kamu juga memanggul rasa sakitmu sendiri, semoga kata-kata ini mengingatkan bahwa kamu terlihat, bahwa kamu tidak sendirian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman siapapun ketemu oh, penyintas dari child grooming juga, yang pertama harus dilakukan adalah dengarkan dulu. Dengarkan dia, percaya dia, validasi pengalamannya, semua perasaannya, terus kasih tahu, kasih assurance ini bukan salah dia gitu. Dan baru habis itu cari solusi, apakah kita cari hotline gitu ya, cari profesional, mungkin mau ke kita gitu ya. Boleh banget. Sekalian promosi ya. Iya. Bisa dihubungin di bawah sini. Iya. Soalnya pemerintah juga sudah mulai ini ya, proteksi gitu ya. Bahkan beberapa anggota DPR juga udah mulai ya katanya bisa menghubungi layanan dan yang lain-lain gitu. Berarti memang negara kita tuh sebetulnya ini ya, maksudnya ada rasa ingin melindungi gitu, melindungi semuanya gitu ya, tidak melihat jenis kelamin gitu, usia gitu. Jadi dan sebetulnya untuk memberantas ini adalah kewajiban kita bersama, ya nggak sih? Jadi kita nggak bisa nyalahin orang tua aja gitu ya. Ini udah harus komprehensif semua gitu. Semua harus sama-sama satu visi misi. Ketika melihat sesuatu hal yang ganjil tuh kita harus sama-sama bahu membahu gitu ya, bahasa apa ya, bahasa ininya lah yang sederhananya gitu ya, untuk menstop itu gitu, sehingga ini tuh nggak jadi apa namanya, mata rantai yang nggak pernah putus-putus gitu ya, ini justru kita harus putuskan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya isu ini tuh bukan apa ya, bukan menjadi "Duh kasihan," bukan untuk meratapi lagi. Kita semua berempati banget dengan situasi yang terjadi dengan Aureli dan juga teman-teman yang lain yang mungkin mengalami kejadian yang sama. Tapi ini menyadarkan kita bahwa ini sudah harus kita selesaikan bersama-sama gitu. Betul sih. Jadi semua lini itu sudah harus punya aksi gitu ya. Karena ini sudah terlihat ya, pemerintah juga sudah mulai, kemudian juga dari semua sisi. Kalau dari aku sih ngelihatnya juga dari semua sisi. Dari orang terdekat, orang tua, bahkan gitu ya. Kan korban-korban child grooming ini mungkin dia baru sadar ketika dewasa. Mungkin dia sudah kerja juga nih sekarang gitu ya. Jadi karena sebenarnya kejadian harm seksual atau apapun yang berhubungan dengan pelecehan itu terjadi di mana saja gitu ya, tidak untuk kemungkinan juga di perusahaan pun terjadi itu banyak banget gitu ya. Penting dia berani speak up dan ada tempat perlindungan, apalagi sekarang media sosial itu sudah banyak ya yang bahas dan tahu kita mau kemana gitu ya, kayak kita nih para profesional gitu ya, profesional gaya banget gitu ya. Para psikolog dan juga jangan sampai salah cari psikolog ya teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau yang trauma healing misalnya gitu ya, atau gitu ya, jadi semuanya punya concernnya masing-masing juga. Jadi jadi apa, kita semua harus berperan, siapapun itu harus melindungi anak-anak kita gitu ya, supaya nanti ketika dia dewasa menjadi orang yang bertumbuh dengan baik gitu ya. Seperti Aureli sekarang mungkin dia sudah bisa bertumbuh dengan baik, dia bisa beradaptasi dengan dunia yang sangat dinamis ya, gitu sih. Terus juga anak-anak sekarang tuh kan gampang banget ya sih dapat informasi ya, kayak mencari viral gitu tuh gampang banget gitu. Jadi informasi dan
untuk memproteksi itu dah dari kita semua gitu ya, dari diri kita sendiri juga gitu sih. Terus kalau misalnya gini Kak, sekarang aku harus gimana ya untuk melindungi orang-orang sekitarku, apa yang harus kita lakukan ya tentang hal ini? Dengan adanya podcast kita ini Tara bisa nih. bisa nih. Jadi kan mulai kayak mungkin nanti banyak yang nonton, amin ya. Gitu mulai banyak yang nonton. Oh iya nih, ada tadi sedikit tips and trick gitu ya. Apa aja yang bisa kita lakukan? Ya sudah, itu bisa kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya tadi ditambah lagi tadi yang Hana bilang, yang lihat, dengarkan, terus kita hubungkan gitu ya ke yang profesional misalnya, yang misalnya kelihatan sudah ada trauma atau apa, nah kita bisa hubungan ke profesional ataupun nanti bantuan hukum jika diperlukan gitu. Iya, setuju banget sama kata Asri. Jadi kalau sebenarnya mau melindungi diri adalah dengan terus belajar, belajar dan belajar gitu ya kayak memperkaya wawasan kita, meningkatkan pengetahuan kita, lebih aware sama lingkungan, tapi tetap nggak bisa 100% kita aman terhindar dari ancaman, dari potensi itu nggak bisa 100% sayangnya gitu. Jadi tetap harus membekali diri, dan kalaupun misalnya itu sampai terjadi amit-amit gitu ya, tenang karena tadi gitu ya, kita sedang berusaha menuju menjadi lebih baik lingkungan semua gitu. Jadi itu mungkin yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, kita akan bahas lagi topik-topik lain yang gak kalah menarik gitu ya Kak. Sama ini. Jangan lupa di komen pengen topik apa. Kalau udah ada yang nonton boleh banget tulis komennya. Nanti kita akan coba bahas gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kita juga butuh feedback dari teman-teman yang nonton. Gitu aja sih. Oke, jangan lupa like and subscribe channel Blank Space. Hana, Asri, dan Kak Regina. Kita undur diri. Dadah. Bye.